Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pokok pembahasan selanjutnya di pertemuan ke-10, yaitu mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Untuk pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas mengenai arsip elektronis. Pertemuan ke-8 kita juga sudah membahas mengenai arsip manual, dan sekarang kita lanjut untuk pokok bahasan mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas atau tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-10 ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian pengawasan. Nah, apa itu nanti pengertian pengawasan? Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari pengawasan kantor. Jadi, diharapkan setelah pertemuan kali ini kita bisa memahami apakah tujuan dan apakah manfaat dari pengawasan perkantoran. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur dari pengawasan perkantoran. Apa saja nanti unsur-unsur yang ada di dalam pengawasan perkantoran. Kemudian yang keempat adalah proses pengawasan. Bagaimana proses pengawasan yang ada di dunia perkantoran. Kemudian yang kelima adalah pengawasan kuantitas dari aktivitas yang ada di perkantoran. Oke, next, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pengawasan perkantoran menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry pada tahun 2006, mengartikan bahwa pengawasan itu sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Jadi, segala sesuatu yang telah dilaksanakan itu nanti dilakukan pengawasan. Maksudnya adalah mendeterminasi itu maksudnya apa? Yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi, apa yang kita lakukan setiap hari itu nanti ada pengawasannya atau harus diawasi dan harus diukur kinerjanya. Kemudian ada evaluasi tentang prestasi kerja yang dilaksanakan di dunia perkantoran. Apa saja yang perlu dilakukan, evaluasi apakah nanti ada tindakan-tindakan korektif dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut Robin di dalam Suganda pada tahun 1999 menyatakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar. Jadi aktivitas dasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Jadi biasanya pengawasan itu dilakukan di level manajer atau di level supervisor atau tergantung dari perusahaan itu sendiri, siapa yang akan mengawasi tugas dari bawahan-bawahan atau dari staf yang ada di dalam perusahaan. Kemudian menurut Dale dalam Winardi tahun 2000 dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi. Jadi pengawasan itu adalah hasil dari tindakan ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mengamati, maka hasil itu akan dilaporkan. Tetapi juga mengandung arti untuk memperbaiki dan meluruskannya, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi intinya, ketika dilakukan pengawasan atas segala tindakan yang ada di dalam perusahaan, itu nanti juga harus dilakukan tindakan perbaikan dan pelurusan terhadap apa yang telah dilaksanakan. Jadi meskipun diawasi nanti ada catatan-catatannya dan apakah kekurangannya, apakah perlu ada perbaikan, maka itu nanti perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan-perbaikan itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tidak meleset atau tidak keluar dari jalur tujuan dari perusahaan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan. Nah, dari definisi-definisi yang di atas itu dapat dirangkum bahwa pengawasan administrasi perkantoran itu sebenarnya adalah merupakan aktivitas mengawasi, memeriksa,
mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan aktivitas yang dilakukan pegawai administrasi agar berlangsung sesuai rencana yang ditetapkan dengan hasil yang dikehendaki. Jadi intinya adalah pengawasan itu yang pertama itu adalah mengawasi, kemudian memeriksa. Setelah diawasi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap apa yang telah diawasi, kemudian mencocokkan. Mencocokkan berarti perbandingan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan job desk dari masing-masing staf atau masing-masing pegawai. Nah, kemudian habis itu dikendalikan. Dikendalikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa apa yang telah dilakukan atau tindakan-tindakan korektif yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari awal, sehingga tidak keluar jalur atau tidak keluar track dari apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian tujuan dari pengawasan perkantoran. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus dilakukan pengawasan? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu. Jadi kinerja organisasi itu harus ditingkatkan secara berkelanjutan atau secara kontinu. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun itu harus ada peningkatan kinerja. Jangan sampai stuck atau sama saja, tidak ada peningkatan sama sekali. Kalau tidak diawasi, maka tidak ada tindakan korektif apapun terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya. Nah, maka kenapa harus dilakukan pengawasan? Karena memang kompetitor atau perusahaan-perusahaan lain pasti melakukan pengawasan terhadap kinerjanya masing-masing. Nah, kalau tidak ada pengawasan, maka tidak ada yang namanya persaingan usaha itu tidak akan berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena perusahaan hanya ada di titik itu saja. Misalkan contohnya adalah perusahaan penghasil handphone. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, aplikasi atau teknologi dari handphone itu sendiri pasti akan terus meningkat. Nah, itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pengawasan. Pengawasan kemudian ada perbaikan tindakan korektif sehingga akan meningkatkan kinerja dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan. Jadi nanti bisa ada evaluasi tentang kegiatan yang telah dilakukan perusahaan, apakah perlu dilakukan efisiensi. Nah, apakah tindakan ini perlu atau tidak, maka perlu adanya pengawasan tadi. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan misalkan selama 1 bulan diawasi. Nah, apakah pekerjaan ini efektif dilakukan? Kalau tidak efektif, maka bisa digantikan dengan kegiatan lain atau bisa saja kita lakukan efisiensi terhadap pekerjaan itu. Misalkan di bidang administrasi penerimaan surat. Nah, apa saja job desk-nya? Misalkan dia perlu bisa membuat surat, mengirim surat, kemudian bisa membalas surat, bisa mengarsip dan sebagainya. Nah, apakah job desk ini sudah efektif untuknya? Nah, apakah perlu kita tingkatkan lagi atau perlu kita lakukan efisiensi di sebelah mana? Nah, itu salah satu dari tujuan dari pengawasan perkantoran. Kemudian yang ketiga, menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil akurat yang dicapai dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai. Jadi apa yang telah dilakukan oleh karyawan itu nanti jadi ukuran bagi perusahaan bagaimana kinerjanya. Nah, itu kinerja itu didapat dari pengawasan yang dilakukan oleh atasannya. Nah, ketika kinerjanya bagus, otomatis itu akan berpengaruh kepada kompensasi atau berpengaruh kepada bonus. Entah perusahaan itu memberikan bonus tahunan, entah ada gaji ke-13 atau 14, itu pasti ada hubungannya dengan pengawasan yang sudah dilakukan terhadap kinerja dari pegawainya. Karena ini adalah salah satu reward dari perusahaan atas kinerja yang dilakukan oleh karyawannya. Kemudian
Yang keempat adalah mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Jadi beberapa tugas atau komponen dari pekerjaan itu bisa dikoordinasikan atau bisa saling dihubungkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Misalkan di bagian marketing, dia pasti berhubungan juga dengan bagian keuangan, berhubungan dengan bagian SDM. Jadi ada sinergi, ada saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Nah, dari circle keterkaitan tadi antar divisi atau unit yang ada di dalam perusahaan tadi akan saling keterkaitan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tujuannya apa? Nah, ini hubungannya juga dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian manfaat dari pengawasan kantor. Yang pertama adalah membantu maksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. Kenapa diawasi? Nah, kenapa diawasi? Nah, ini hubungannya dengan profit yang akan didapatkan oleh perusahaan. Ketika seorang karyawan bekerja secara efektif, bekerja secara maksimal, bekerja secara sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka ini akan berpengaruh terhadap profit yang didapatkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena karyawan itu adalah salah satu mobil penggerak atau salah satu hal yang krusial atau salah satu hal yang penting bagi perusahaan untuk menggerakkan roda ekonomi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Jadi ini membantu pegawai untuk peningkatan produktivitas. Jadi seorang pegawai bisa tahu, oh kenapa kinerja saya menurun itu kenapa? Kinerja saya itu penilaiannya berapa? Nah, ketika dia tahu, oh penilaian saya di tahun ini buruk, maka tahun depan saya perlu meningkatkan kinerja saya di bagian mana. Jadi ketika ada penilaian kinerja itu akan kelihatan di bagian mana sih dia lemah dan di bagian mana sih dia ada kelebihan seperti itu. Nah, nanti bisa dia perbaiki dari tahun ke tahun. Jadi ada peningkatan produktivitas atau perbaikan dari kinerja-kinerja yang mungkin masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Nah, untuk menilai kinerja otomatis dibutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur kinerja itu banyak sekali yang digunakan, tergantung dari perusahaan memakai alat ukur apa. Jadi alat ukur ini nanti bisa dievaluasi apakah efektif, apakah cocok untuk perusahaan tersebut ataukah tidak. Itu nanti bisa dievaluasi lagi. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasikan beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasinya. Jadi bisa diidentifikasi rencana apa yang tidak sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Jadi ada pencapaian-pencapaian hasil yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu perlu juga identifikasi masalahnya apa, penyebabnya apa. Nah, kalau tidak ada pengawasan, maka kita tidak bisa mengidentifikasi rencana dengan hasil aktual. Kemudian yang terakhir adalah membantu pencapaian kerja sesuai dengan tingkat atau deadline yang ditetapkan. Jadi kinerja atau kerja dari masing-masing karyawan, masing-masing staff itu bisa terukur karena ada deadline yang telah ditetapkan. Bayangkan kalau suatu pekerjaan itu tidak ada deadline, maka seorang karyawan itu akan bertindak seenaknya. Misalkan dia akan malas-malasan, dia akan datang tidak tepat waktu, dia tidak akan bekerja selama 8 jam efektif di kantor, atau mungkin lebih banyak dia main handphone dan sebagainya. Jadi emang harus ada tingkatan deadline yang harus ditetapkan oleh perusahaan bahwa misalkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini membutuhkan waktu berapa lama. Misalkan untuk mengarsip dia butuh waktu berapa lama. Kemudian untuk membuat suatu proposal dia butuh berapa lama. Nah, ini harus ditetapkan, harus ada deadline-nya, kapan selesai, kapan dimulai, dan sebagainya. Kemudian unsur-unsur di dalam pengawasan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang diawasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu
dilakukan pengawasan, kemudian identifikasi hasil yang diharapkan. Jadi, ada hasil apa sih yang diharapkan dari kegiatan pengawasan perkantoran ini, kenapa harus ada, kegiatan pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Jadi, kinerja karyawan itu diukur sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan atau secara aktualnya itu seperti apa, berapa skornya, berapa nilainya. Kemudian aplikasi tindakan pembenahan. Nah, setelah dilakukan, pengukuran tadi, maka ada aplikasi tindakan. Apakah perlu diadakan, pembenahan-pembenahan atau misalkan revisi-revisi, atau dilakukan perbaikan di bidang apa, di sebelah mana yang perlu diperbaiki. Nah, nanti itu hasil dari pengawasan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian masuk ke dalam proses pengawasan. Nah, di dalam proses pengawasan, yang pertama itu adalah ada identifikasi parameter pekerjaan. Jadi pekerjaan itu diidentifikasi, parameter pekerjaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kinerja. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu difasilitasi oleh perusahaan. Bagaimana untuk pencapaiannya? Itu perusahaan harus melakukan fasilitasi. Jangan sampai perusahaan tidak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi pegawai. Jadi pegawai itu perlu dimotivasi, karena kalau tidak ada motivasi maka si karyawan ini tidak akan semangat untuk melakukan pekerjaan. Nah, penjelasan yang pertama, mengidentifikasi parameter pekerjaan yang akan diawasi tadi. Yang pertama adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang manajer, seorang supervisor, seorang atasan? Yang pertama adalah penetapan tujuan. Jadi tujuannya itu ditetapkan dahulu. Untuk apa kegiatannya dilakukan? Untuk apa pekerjaan dilakukan? Misalkan marketing nih, dia harus mencapai target sebesar 1 miliar. Nah, itu harus ditetapkan dulu dari awal. Kemudian standar ukuran. Nah, standar ukuran untuk pencapaian ini apa aja? Misalkan di dalam waktu 1 bulan dia harus mencapai 1 miliar. Standar-standarnya apa sih? Nah, ketika tidak bisa mencapai ini, apa yang akan dia dapatkan? Nah, ketika mendapatkan lebih, misalkan lebih dari target, apa yang akan dia dapatkan. Kemudian dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran tadi adalah misalkan tadi ya, ada lebihan target, kurang target, atau sesuai target, itu seperti apa dari pengawasan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, maka karyawan itu juga perlu fasilitasi, ada fasilitas-fasilitas dari kantor untuk mendukung pencapaian dari kinerja atau tujuan dari perusahaan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan, yaitu mengurangi hambatan yang ada. Nah, hambatan-hambatan atau permasalahan yang ada itu hendaknya dikurangi. Misalkan dia tidak butuh suatu ruangan dengan jumlah karyawan yang besar, dengan jumlah orang yang banyak. Dia butuh seorang, misalkan di bidang keuangan, dia butuh tempat yang sunyi atau tempat yang hening, maka cuma beberapa orang saja. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan sumber daya yang memadai untuk penyelesaian kerja. Jadi pemilihan juga sumber daya yang digunakan, misalkan dibentuk suatu tim, maka juga harus diidentifikasi apakah orang ini akan bekerja sama dengan baik, apakah tim ini sudah layak untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perhatian penuh dalam perekrutan pegawai. Nah, ini yang paling penting. Ketika melakukan perekrutan pegawai, itu harus benar-benar dilakukan filter atau menyaring pegawai yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan memakai sumber daya manusia yang memang belum dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak sesuai dengan kriteria. Nah, misalkan ada lowongan pekerjaan nih, maka biasanya perusahaan akan menetapkan standar-standar tertentu. Misalkan di bagian keuangan, dia harus bisa melakukan perhitungan akuntansi. Misalkan dia harus bisa membuat jurnal keuangan, bisa membuat laporan keuangan, lulusan minimal D3 atau lulusan S1, atau misalkan dicari berpengalaman sudah bekerja minimal beberapa tahun. Nah, ini hubungannya dengan perekrutan pegawai. Kemudian selain itu di dalam perekrutan juga butuh yang namanya adanya
psikotes ataupun penilaian terhadap kejiwaan atau psikologis dari pegawai tersebut. Nah, apakah pegawai ini bisa bekerja keras atau seperti apa? Bisa diketahui karakter atau sifatnya dari psikotes tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah wawancara atau interview secara langsung dengan si karyawan tersebut. Maka kita bisa mengetahui dari mana, dari cara dia berbicara, cara dia menatap mata seseorang. Nah, itu bisa dilakukan penilaian apakah si karyawan ini cocok atau sesuai dengan jabatan atau lowongan yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi pegawai. Jadi pegawai itu perlu dilakukan motivasi. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemberian imbalan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Jadi misalkan dia telah mencapai atau dia sudah melebihi target, maka bisa diberikan reward oleh perusahaan. Yang kedua adalah memberikan imbalan secara tepat. Nah, imbalannya wujudnya apa? Misalkan ada bonus bulanan dari pencapaian target atau bonus tahunan atau gaji ke-13. Nah, ini salah satu cara untuk memotivasi pegawai atau misalkan ada kenaikan gaji nih setiap tahun, maka itu akan membuat motivasi pegawai untuk bekerja itu akan lebih tinggi, ada semangatnya, karena nanti akan ada reward yang akan dia dapatkan. Kemudian selanjutnya penilaian kinerja. Nah, dari pengawasan yang telah dilakukan itu nanti adalah wujudnya dari penilaian kinerja. Berapa orang yang dapat dijadikan penilai menurut Gomez atau Meja, Balkin, dan Cardi pada tahun 2003 adalah, nah siapa saja sih orang-orang yang bisa melakukan penilaian kinerja. Yang pertama adalah supervisor. Atau misalkan supervisor berarti adalah orang yang melakukan pengawasan atas staff-staff. Kemudian yang kedua adalah teman sekerja. Jadi ketika ada penilaian kinerja, terkadang perusahaan menggunakan penilaian kinerja itu bukan hanya secara vertikal dari atasan ke bawahan, tetapi juga secara horizontal dari teman sejawat atau teman kerja. Jadi misalkan sesama staff dia bisa melakukan penilaian. Penilaian memakai apa? Nah, jadi sudah ada alat ukur yang diberikan oleh bagian SDM yang bisa diisi oleh si karyawan tersebut untuk menilai temannya. Yang ketiga adalah bawahan. Jadi tidak hanya atasan menilai bawahan, tapi juga bawahan itu bisa menilai atasan. Jadi ini adalah saling melakukan penilaian. Jadi tidak ada penilaian dari satu pihak saja. Kemudian menilai diri sendiri. Jadi menilai bisa juga perusahaan itu untuk penilaian dia juga butuh penilaian dari si karyawannya itu sendiri. Bagaimana sih kamu menilai diri kamu selama bekerja di sini itu seperti apa? Nah, maka itu perlu digali oleh perusahaan dari jawaban-jawaban yang diberikan langsung oleh si karyawan atau si staff tersebut. Kemudian pelanggan atau feedback dari konsumen. Misalkan bagian marketing yang selalu berhubungan dengan konsumen, maka si perusahaan itu meminta tanggapan dari konsumen. Nah, apakah si karyawan perusahaan yang berhubungan dengan konsumen ini sudah memberikan pelayanan terbaik atau bagaimana kinerjanya yang diberikan kepada konsumen, maka itu nanti bisa dilakukan penilaian kinerja. Kemudian ada komputer atau alatnya. Alat komputer misalkan bisa dicapai penilaian dari perusahaan tersebut, bagaimana penggunaannya dan segala macam. Kemudian ada umpan balik 360 derajat. Jadi ada penilaian dari semua sisi. Jadi semuanya ini akan saling ketergantungan. Jadi penilaian dari atasan, bawahan, teman sejawat, konsumen, pelanggan dan sebagainya itu akan menjadi penilaian 360 derajat dari berbagai sisi. Kemudian pengawasan mengenai kuantitas. Jadi kuantitas bobot atau seberapa sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh si karyawan tersebut. Yang pertama adalah standar kuantitasnya. Jadi standar kuantitas dari yang telah dikerjakan oleh si staf atau karyawan tersebut. Nah, untuk memulai pengontrolan, hendaknya organisasi mulai dengan mengumpulkan data, aktivitas administrasi di kantor, dan dijadikan dasar untuk penerapan standar kuantitas. Jadi data-data ini harus dikumpulkan dahulu
data dari aktivitas di administrasi kantor. Nah, dari data-data aktivitas ini, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan standar-standarnya itu seperti apa. Dari pengumpulan data ini, kemudian pengukuran ini didesain untuk mendefinisikan dan menggambarkan apa yang diharapkan dari pelaksanaan sebuah kerja baik dari pihak organisasi. Nah, jadi dari pengukuran tadi setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian penetapan standar, kemudian dilakukan pengukuran, maka bisa didesain lagi dari definisi-definisi tadi digambarkan lagi. Nah, apa sih yang diharapkan dari pelaksanaan sebuah pekerjaan yang benar itu seperti apa? Karena tidak mungkin ketika sekali kerja itu akan menghasilkan sesuatu yang optimal, pasti perlu perbaikan-perbaikan karena perusahaan itu selalu bergerak secara fleksibel, dia akan mengikuti teknologi, maka harus juga dilakukan pengawasan sehingga dapat menciptakan desain kerja yang baru. Jadi tidak bisa kita monoton, misalkan kita pakai mesin ketik nih, kita harus pakai mesin ketik terus tidak bisa seperti itu, maka kita harus mengikuti alur, mengikuti arus yang memang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Nah, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan di dalam toran yang berhubungan dengan kuantitas? Yang kedua adalah mengontrol fluktuasi. Jadi fluktuasi adalah tingkatan naik turunnya suatu pekerjaan atau fluktuasi dari beban atau kinerja dari suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bisa naik turun, kadang pekerjaannya banyak, kadang sedikit, atau bahkan bisa berlebih. Nah, maka itu perlu dilakukan yang namanya pengontrolan dari fluktuasi beban pekerjaan tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah overtime atau jam lembur. Maka kita berikan jam lembur kepada karyawan. Jadi misalkan dia bekerja 8 jam, kemudian dibutuhkan jam lembur, bisa bekerja sampai jam 9 malam. Tetapi jam lembur ini nanti tidak masuk ke dalam gaji bulanannya, ini tersendiri, maka akan diberikan kompensasi tersendiri terhadap uang lembur. Misalkan perusahaan berikan lembur per jam atau seperti apa, itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah temporary help. Nah, jadi penambahan pekerja di saat high season. Misalkan di retail nih, ketika ada Natal, ketika ada Hari Raya Idul Fitri, maka itu butuh karyawan karena banyaknya permintaan terhadap suatu barang retail. Nah, maka dibutuhkan pekerja-pekerja yang bekerja di saat high season aja atau di saat permintaan itu lagi tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Jadi ketika event ini sudah selesai, maka dia tidak digunakan lagi atau digunakan hanya sementara saja. Kemudian yang ketiga adalah part-time, tenaga paruh waktu. Nah, paruh waktu ini berbeda dengan temporary help. Jadi kalau part-time, dia bisa bekerja setiap hari, tapi jam kerjanya tidak seperti karyawan. Misalkan karyawan bekerja 8 jam, maka kalau part-time ini dia hanya bekerja misalkan 4 jam atau 3 jam, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau part-time berarti dia tidak diikat oleh perusahaan atau dia tidak mendapatkan kompensasi atau tunjangan-tunjangan seperti karyawan tetap. Jadi misalkan dia seorang mahasiswa nih, berarti dia bisa melakukan kegiatan part-time. Misalkan pagi dia bisa kuliah, siangnya dia bisa bekerja secara part-time atau tenaga paruh waktu. Kemudian yang keempat adalah floating work unit, penambahan unit kerja dengan volume kerja yang tinggi. Jadi ketika misalkan suatu perusahaan itu sudah overload terhadap pekerjaan atau misalkan beban dari kerjanya itu tinggi, maka dia butuh unit bisnis di bawahnya untuk membantu dalam mencapai dari kinerja yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Karena walaupun sudah ditambah overtime, jam lembur, ditambah karyawan di paruh waktu dan sebagainya, itu tidak bisa membantu untuk meningkatkan volume dari pekerjaan tersebut. Nah, maka perlu ditambahkan unit bisnisnya atau unit usahanya itu ditambahkan. Misalkan perusahaan kosmetik nih, maka dia perlu misalkan
pengapakan tersendiri. Misalkan bagian lipstik dia perlu unit sendiri, bedak tersendiri, maka itu harus dipisah-pisahkan atau tidak sesuai di satu unit saja. Kenapa? Karena produksinya sudah sangat tinggi, beda dengan misalkan produksinya masih sangat rendah. Nah, jadi ini pertemuan ke-10 ini kita sudah membahas mengenai apa pengertian pengawasan, kemudian manfaat, tujuannya, prosesnya seperti apa, kemudian pengawasan kuantitas. Nah, seperti biasa kita harus mengumpulkan resume dari apa yang sudah saya jelaskan pada malam hari ini mengenai pengawasan administrasi perkantoran. Silahkan dikirim di Microsoft Teams. Kemudian minggu depan kita jumpa lagi di pertemuan ke-11. Nah, pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan secara langsung di WhatsApp group ataupun melalui chat WhatsApp. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.